Hari ini kita akan membahas apa aja sih di workshop kita. Jadi di workshop hari ini kita akan mencoba mendisplay Instagram Feeds di HTML yang sebetulnya kalau kita breakdown itu kita akan berkenalan dari awal tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi dalam satu topik ini sebenarnya kita bisa kayak satu batu apa ya dua dua burung ya lempar satu batu kena dua burung ya itu jadi satu topik ini kita sekaligus bisa membahas apa sih perbedaan HTML, CSS dan JavaScript dan mereka tuh sebenarnya role-nya di bagian masing-masing apa aja gitu. Nah nanti dari step by step development-nya ini kita akan terbagi menjadi 7 step. Jadi kita kenalan dulu ke HTML, terus ada kenalan sedikit sama tag HTML yang namanya A. Lalu ada introduction juga ke inline styles. Setelah itu introduction to CSS. Setelah itu masuk JavaScript, lalu JavaScript object dan looping. Terakhir banget baru kita bermain dengan objeknya Instagram. Setelah itu ada sesi tanya jawab ya, seperti biasa. Nah, pada sesi ini, sebentar saya next dulu slide-nya. Ini yang akan kita coba buat di akhir materi kita. Nah, di materi ini sebenarnya akan berlanjut ke workshop berikutnya. Karena kenapa? Karena di materi ini belum real time, belum real time-nya gimana gitu. Jadi ini misalkan nanti ada perubahan foto di Instagram, ada foto baru gitu, itu belum langsung otomatis terubah di sini gitu. Nah, untuk kita membahas bagaimana cara terubah real time itu setelah saya coba buat materinya kemarin ternyata nggak cukup untuk satu pertemuan. Jadi akan saya breakdown jadi dua pertemuan. Jadi insya Allah 2 minggu ke depan ada workshop lagi tentang Java Web dan API. Yang mana API ini nanti akan menjadi perantara kita dengan Instagram. Jadi web kita nanti ada perantaranya. Tapi akan kita bahas di insya Allah 2 minggu berikutnya ya. Sekarang kita sekilas tentang HTML, CSS, dan JavaScript dulu. Jadi di sini ada gambar HTML, ini kayak tulang gitu, strukturnya maksudnya. Jadi pembentuk dari sebuah badan tuh tulangnya ini, ada kepalanya, kakinya, badan, tangan gitu. Terus dari struktur ini kan tentu masih belum enak dilihat ya, tulang gitu aja. Kita akan menggunakan CSS ini. CSS ini untuk kita membuat tampilan yang lebih menarik gitu ya, lebih interaktif. Dengan cara mungkin dikasih baju, dikasih matanya, rambut, celana, sepatu. Jadi itu fungsinya CSS. Terakhir ada JavaScript. Ini kalau digambar ini ceritanya syaraf ya. Syaraf. Syaraf itu fungsinya apa sih? Syaraf itu penggerak. Juga ada otaknya nih di sini nih. Jadi tanpa JavaScript, halaman kita itu sebenarnya statis ya. Mungkin tampilannya oke gitu, tapi kalau kita klik nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kalau misalkan kita ngetik sesuatu di website itu, nggak akan terjadi apa-apa. Itu karena memang nggak ada otaknya atau nggak ada syaraf-syarafnya di halaman itu. Jadi JavaScript itu lebih ke penggeraknya. Nah, ini sekilas lagi. Ini lebih ke penulisannya. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript itu tiga-tiganya adalah bahasa yang digunakan dalam mengembangkan website. Jadi nggak akan lepas nih tiga-tiganya nih. Tapi tenang kok, tiga-tiganya bukan sesuatu yang sulit dipelajari ya. Jadi HTML itu kalau udah pelajari dasarnya, mostly berikut-berikutnya kita bisa tinggal Google sisanya gitu. Sisa sintaksnya bisa ketebak lah, Google-nya harus apa gitu. CSS juga kayak gitu. Standarnya simple. Jadi kalau misalkan nanti kita mau explore lebih jauh, kalau udah tahu dasarnya juga insya Allah lebih mudah. Nah, yang lebih sedikit kompleks mungkin di JavaScript-nya, karena JavaScript ini programming language-nya ya. Jadi kalian interaksi dengan website itu udah tugasnya JavaScript. Di JavaScript ini mulailah kita ada logika yang perlu digunakan yang di sini. Tapi JavaScript terbilang bahasa yang sangat simpel sih, jadi harusnya juga mudah dipelajari. Nah, itu sekilas aja tentang HTML, CSS, dan JavaScript.
Sisanya kita mungkin akan live coding nih. Jadi kita akan membangun yang gambar di slide sebelumnya nih, yang ini dari awal, dari nol. Langsung aja demonya ya. Sekalian kenalan nih dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Sebelumnya ini ada yang udah pernah belajar belum? CSS, HTML gitu atau JavaScript? Kalau malu boleh dicat aja ya. Atau kalau berisik di daerahnya. Belum ada kah? Sudah. Udah ya. Udah cukup banyak kan belajarnya? Sampai CSS HTML-nya. Wah, harusnya gampang nih ya kalau gitu ya hari ini. Semoga mudah dipahami nih Mas. Ini ada juga Febrina Ade bilang udah basic Basic, HTML aja gitu. Oke. Ini saya baru bikin folder di sini, new folder. Kita bikin new name aja ya, Instagram on HTML. Gak harus ngikutin nama foldernya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Gak harus menggunakan Visual Studio Code. Kalau yang lebih suka IDE lain, monggo aja. Mungkin ada yang suka Notepad++ aja, atau Sublime, dan lain-lain. Nah, ini Visual Studio Code tampilannya kalau yang belum pernah lihat. Tadi kan kita membuat folder nih Instagram feed on HTML, ini foldernya nih. Yang bagian ini nih. Jadi di sini kita bisa create new file. Misalkan saya bikin index.html. Udah terbuat di sini. Di foldernya juga udah terbuat ya. Kayak gitu. Nah, untuk yang belum pernah ngelihat HTML, jadi formatnya standar. Dia ada tag, ini namanya tag nih. Akan dibuka dengan kurung siku, tutup siku sini, lalu ditulis lagi tagnya yang sama, tapi bedanya sekarang ada penutupnya nih. Penutupnya tuh garis miring kayak gini. Sebagai tanda dari batas HTML tuh sampai sini aja gitu. Jadi kalau kita ngetik lagi di dalam sini, ada head, body, Mas Bayu, ya. itu kayaknya yang di-share salah window-nya. Iya, salah saya. Thank you ya. Untung dikasih tahu. Bentar. Ini benar ya? Saya ulang deh. Yep, Saya sudah dilihat dulu benar. deh. Saya dilihat aja deh. Jadi tadi kan kita bikin folder baru namanya Instagram feed on HTML di sini masih kosong. Lalu di Visual Studio kelihatan nih ada tulisannya tuh Instagram feed on HTML. Di sini saya akan create new file namanya index.html. Kalau saya buat di sini berarti di foldernya udah terbuat juga ya, otomatis ya sama. Nah, kalau yang belum pernah lihat HTML, ini formatnya. Tadi kurung siku, maksudnya yang ini. Kalau tadi nggak kelihatan ya. Terus di sini kita bisa isi, misalnya karena head, body. Jadi selama kita mengetik di antara dua HTML tag ini, itu berarti ada di satu halaman HTML-nya. Begitupun yang head nih, ini pembukanya, ini penutupnya, ini body, pembukanya, ini penutupnya. Kita akan coba membuat title Live Academy Workshop. Lalu di body ada Hello World. Save. Ini sebenarnya akan menghasilkan apa sih gitu? Kita coba buka foldernya. Ini tinggal diklik 2 kali aja atau di open with. Kalau yang belum di open with misalnya pilih browsernya ya, mau Google Chrome, Explorer, Edge, dan lain-lain.
Kalau saya menggunakan Chrome, saya klik 2 kali di sini. Nah, ini hasilnya ya. Nanti di browser client atau di usersnya akan tampil seperti ini. Yang kita tulis Hello World akan muncul di sini. Yang kita tulis di title akan muncul di atas ini. Ini mungkin akan saya bagi dua layarnya biar kelihatan dua-duanya. Kode di kiri deh. Kode di kiri, browser di kanan. Seperti ini ya. Terus di sini tag-nya tuh sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma body. Jadi tag HTML tuh ada banyak banget. HTML tag kalau kita Google, nanti mungkin bisa dicoba satu-satu. HTML text, nah ini ada A, ABBR, address, dan banyak lainnya. Gunanya apaan aja, mungkin nanti bisa dieksplor sendiri di W3 Schools ini. Oke, karena kita akan mencoba membuat website yang menampilkan foto dari Instagram kita akan mencoba menggunakan image. Tag image. SRC. SRC itu apa? SRC itu maksudnya fotonya itu di mana sih gitu. Ini bisa di server kita atau di komputer kita ataupun di internet. Tapi untuk saat ini kita akan mencoba fotonya masih di folder yang sama ya. Saya cari dulu foldernya. Fotonya, sorry. Ini saya punya 3 foto. Fotonya adalah 3 ini ya. 1, 2, 3. Ini kita copy paste namanya. Copy paste di sini 1, 2, 3. Nah, ini notice-nya namanya masih 1, 1, 1. Saya mau menampilkan foto yang berbeda, jadi namanya harus dibedakan. Ini udah saya ganti, berarti di sini kita bisa refresh saja atau F5. Nah, ini udah berubah nih jadi kayak gini. Ini kata-kata hello world. Ini foto 1, ini foto 2, foto 3. Nggak bagus ya. Ya emang nggak bagus ya. Karena kita belum ada main dengan styles. Ini saya tambahkan kata-katanya this is my Instagram photos. Kalau dari refresh nanti akan berubah. Nah, ini di atas nih. This is my Instagram photos. Ini ke bawah gara-gara udah nggak muat nih. Jadi tadi hello world doang muat nih. Tapi setelah tulisannya jadi agak panjang, fotonya jadi ke bawah karena udah nggak muat. Di sini saya mau berkenalan juga dengan tag div. Div. Jadi div ini digunakan untuk kayak kita mengotak-ngotakan ya, kelompok-kelompokan. Jadi saya akan membagi 2. Yang pertama untuk title-nya. Yang kedua bagian untuk image-nya. Ini. Tapi karena kita belum bermain dengan CSS, sorry. Ini kalau di refresh sama aja yang kelihatan ya. Nggak ada perubahan. Dan ini pun kalau diklik gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini dari materi kita masuk ke step pertamanya, kenalan dengan HTML. Sekarang kita akan mencoba dengan tag yang namanya A. Jadi A ini untuk apa? A ini untuk kalau diklik kita bisa redirect halaman website kita. A gitu ya. Jadi saya copy paste dulu semuanya. Jadi setiap image nanti bisa diklik. Ini formatnya A. Nah, di sini ada href gitu. Href ini tujuannya apa gitu? Fungsinya apa gitu? Jadi href ini untuk kita menspesify jika image kita diklik atau nggak cuma image ya, kalau misalkan di dalam A ini adalah tulisan,
berarti kalau tulisannya diklik gitu. Tapi karena saat ini kita menggunakan image, berarti sama dengan kita bilang jika image ini diklik. Di sini kita bisa tulis apapun ya, misalkan http facebook.com gitu, bisa. Tapi saat ini saya mau kalau diklik dia membuka fotonya aja, buka fotonya kayak gini ya. Dua, ini tiga. Sekarang ini saya refresh. Nah ini udah sedikit kelihatan nih perbedaan ini. Jika mau saya letakkan di atas fotonya, nanti kursornya gambar tangan. Ini artinya bisa diklik ya. Sekarang akan saya coba klik. Nah klik ini sebenarnya kalau kita lihat URL-nya nih, udah ke URL fotonya. Jadi kita klik back ya untuk ke halaman tadi lagi. Nah ini kembali ke halamannya. Begitupun yang ini ya, kalau kita klik yang ini udah ke fotonya. Nah, URL ini sebetulnya kita yang spesify. Kita spesify di mana? Kita yang spesify di sini nih. Kita yang menentukan. Karena ini langsung namanya, jadi browser sudah berasumsi bahwa URL-nya akan sama. URL-nya sama nih. Jadi ibaratnya browsernya cuma tinggal ganti nama di sini. Foto1.jpg gitu ya. Nah itu sekilas tentang tag A. Cepat ya. Sekarang baru kita bermain dengan inline styles. Jadi ada bedanya nih inline styles dengan CSS. Nanti kalian akan lihat sendiri perbedaannya. Jadi di sini kita bisa ketik yang tulisannya style. Di sini kita bisa mengatur apa aja nih. Coba kita kontrol. Wah, tiba nih. Saya full screen dulu deh. Nah, di sini banyak banget nih pilihannya nih. Ada pengaturannya nih, mau padding, color. Tentunya nggak akan bisa hafal ya semuanya ya. Kalian bisa kita hafal satu-satu. Tapi di sini saya akan mencoba membuat max width 100%. Maksudnya apa? Maksudnya jangan lebih dari besarnya layar gitu. Lebarnya tuh jangan lebih dari besarnya layar. Sorry, bukan besarnya layar. Parentnya dari tag ini. Parentnya dia siapa sih? Body ya. Body ini biasanya merepresentasikan satu buah layar itu. Sedikit bahas tentang parent dan child ya. Jadi ini adalah sebuah tag HTML, sebuah elemen. Ini juga. Tapi yang ini adalah anaknya body. Begitupun yang ini anaknya body. Karena ini dua-duanya ada di dalam body. Sekarang yang ini adalah anaknya div yang ini. Jadi cucunya body ya ibaratnya. Yang ini anaknya div. Jadi ini untuk nanti nggak miskom ya kalau kita ngomong parentnya yang mana, childnya yang mana. Oke, kita lanjut. Di sini saya mau membesarkan fontnya. Ada yang namanya font size. Akan saya ubah jadi 50 pixel. Lalu ada font width di sini. Ini untuk mengatur ketebalannya. Kita coba yang bold. Saya save dulu, langsung kita lihat aja di browser seperti apa. Berubah ya sekarang tampilannya. Ups. Tapi saya mau ini ada di tengah lah gitu ya, biar agak bagusan gitu. Di sini kita bisa lagi menambahkan text align center.
Kita buka lagi, kita refresh. Sekarang ini udah di tengah. Nah, mulailah kita mau membenahi yang bawah nih. Ini tampilan gede-gede, nggak jelas gitu ukurannya. Mau kita standarin ukurannya gitu. Kita standarkan ukurannya di sini nih. Jadi kita bisa tambahkan style juga. Jadi semua tag HTML itu bisa kita kasih style ya, untuk mengatur semua gayanya ya, mau besarnya, tebelnya, garis, warna, dan lain-lain. Oh sorry, sebelum saya atur anaknya, saya atur dulu orang tuanya nih, parentnya. Saya atur dulu ini untuk layarnya, untuk besarnya sebesar layar. Lalu di sini baru kita atur anaknya nih. Di sini saya bilang besarnya masing-masing 30% gitu. Jadi per gambar itu besarnya nanti 30% dari layar. Biar satu baris bisa 3 foto. Terus by default dia itu by default dia itu kan kayak gini nih image nih, ke kiri gitu ya. Tapi kalau ditambahkan style lainnya nanti dia by default floatnya nggak left. Kita coba ya. Kita nggak usah pakai float dulu deh. Ini kita atur dulu stylenya. Masing-masing 30%. Lalu anaknya kita bikin juga style. Kita kasih enter agar lebih enak dibacanya. Jadi kelihatan siapa anaknya siapa gitu. Saya berikan display di sini. Jadi khusus image dia kadang-kadang agak bandel secara display. Jadi ini saya kasih display block. Langsung kita coba aja di sini refresh. Nah, ini udah mendingan nih tampilannya nih. Besarnya ini udah 30% dari layar. Tapi ini nggak sebelah-sebelahan ya. Kita kan maunya sebenarnya ini agar sebelah-sebelahan gitu. Barulah di sini kita menggunakan yang namanya float. Di sini kita akan tambahkan float left. Lalu akan refresh di sini. Nah, ini nih. Jadi float itu maksudnya kalau belum penuh diisi aja gitu. Dan align-nya kemana? Align-nya ke left, isinya ke kiri gitu. Tapi kalau kita mau isi ke kanan bisa aja. Kita sebutkan aja float right. Nah, ini masih kurang oke nih. Masih kayak penuhan gitu ya. Jadi di sini saya mau kenalkan juga yang namanya inspect element. Di sini bisa kita klik kanan, inspect. Lihat nih, kalau saya hover mouse-nya ke sini, dia biru yang di bagian fotonya ya. Kalau saya hover yang sini, dia biru di bagian foto yang kita hover. Begitupun yang ini. Nah, saya mau bikin di pair-nya nih, mau otak-atik nih. Saya kasih padding 100 pixel. Nah, kayak gini nih. Jadi ini paddingnya ceritanya dia memberikan jarak sih. Dari atasnya
kasih 100 pixel, dari kirinya 100 pixel, kanannya 100 pixel, dan bawahnya. Kalau mau dilihat di sininya kayak gini nih. Ini atas 100 pixel, kanan 100 pixel, ups, hilang. Jadi lihat semua saya tadi. Ini 100 pixel. Atasnya dikasih 100, bawahnya dikasih 100. Hilang mulu ya. Saya klik 2 kali salah kayaknya. Saya langsung aja lah kasih di sininya. Padding. Nah, jadi semua perubahan yang kita ubah di sini dia akan mengganti file sebetulnya, file sebenarnya. Jadi file yang sebenarnya yang di folder kita ini nggak akan kubah apa-apa. Itu hanya mengubah pada tampilan halaman ini aja ya, di tab yang ini aja. Jadi kalau misalkan kita buka di tab lain, terus yang ini tab yang kirinya kita ubah nih, paddingnya kita hilangkan. Itu di tab yang lain nggak berubah. Jadi khusus di tab yang saat ini kita buka aja. Tapi di sini kita enaknya adalah kita bisa langsung ngotak-atik tampilannya tanpa harus refresh. Gitu ya. Nah, di sini masih kurang enak lagi sih sebenarnya karena harusnya ini ada jarak gitu ya. Terus kelihatan garisnya di sekitar foto sebagai penanda batas dari fotonya. Itu bisa kita tambahkan di sini, di style lagi ya. Kita kasih margin 1%. Sini juga 1%. Lalu saya mau kasih garis juga. Tapi sebelum saya kasih garis, ini mungkin saya refresh dulu deh biar kelihatan perbedaannya sekarang. Nah, ini sekarang udah ada jaraknya nih. Tapi untuk foto yang putih atasnya ini kan nggak kelihatan nih pembatas fotonya nih. Jadi di sini saya mau kasih border 1 pixel aja, solid, warnanya gray. Copy paste aja ke semuanya. Karena kalau kita refresh, nah ini udah ada garisnya ini kelihatan nih. Karena kita pakai max width, itu juga udah bisa ngikutin dari layar ya. Bisa ngikutin dari layarnya, tergantung layarnya besar kecilnya. Nah, ini adalah perkenalan kita dengan inline styles. Jadi inline styles itu ini ya, si style ini. Kita bisa ngatur satu tag HTML dengan menuliskan stylenya. Jadi di sini kita bisa definisikan apapun, mulai dari color, ukuran, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Pertanyaan ini, apakah ada di chat? Lanjut nih. Gak ada yang jawab ya. Sedih juga nih. Lanjut ya. Atau ada pertanyaan kah? Oh, ada yang jawabin. Oke deh, kita lanjut ya. Sekarang kita akan berkenalan dengan CSS. Jadi tadi kita kan nulis style di sini nih. Itu ya. Sekarang kita akan mengubah di sini style. Nah, di sini kita akan memerlukan elemen yang namanya kelas. Jadi satu bagian hello world ini akan menggunakan kelas yang akan saya namakan
header. Gitu. Akan saya namakan header, tapi pakai titik nih. Untuk menandakan itu adalah sebuah kelas. Formatnya gini ya, titik namanya, lalu kurung yang gini berawal. Header ini akan saya isi dari sini. Ini tinggal saya cut aja. Cut. Lalu saya paste di sini. Untuk lebih enak dilihat, saya kasih enter ya. Kayak gini. Ini saya coba save. Apakah ada perubahan kira-kira? Oh, ini saya hapus dulu nih. Apakah akan ada perubahan? Nggak ada perubahan ya. Jadi di sini stylenya tetap. Lalu yang ini saya mau kasih juga nih semuanya nih yang ada stylenya nih pindah ke atas ini. Kita bikin satu-satu ya. Ini akan saya namakan Instagram container. Ini akan saya namakan apa ya? Mungkin Instagram URL. Lalu yang image-nya akan saya namakan Instagram image. Instagram URL ini akan mempunyai style yang dari sini nih. Saya cut. Nama di sini Instagram URL. Lalu yang ini Instagram container. Tinggal kita cut aja lagi ya. Style yang kita buang. Terakhir, si foto ini. Instagram image. Oke. Kita bisa dilihat langsung di sini stylenya. Udah nggak digunakan. Sekarang kita coba lihat perbedaannya nih. Kita refresh. Nggak berubah apa-apa ya. Sama ya, karena stylenya memang sudah diubah tempatnya, tapi secara gayanya sudah merefer ke tempatnya masing-masing sesuai yang sebelumnya. Sekarang ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa kita menggunakan ini dibandingkan kita nulis langsung stylenya di sini? Ada yang bisa jawab nggak nih? Siapa tahu mau jawab itu. Kalian saling belajar ya kita ya. Biasanya kalau mau jawab itu jadi lebih paham sih. Kita langsung aja deh. Misalkan Iya, kita jawab, Mas. Oh, ada yang mau jawab ya? Iya, Sorry, dari kalimat tuh agar lagi lebih ngetik ya. mudah membedakan kode HTML dengan CSS. Lagi ngetik nih, Mas Andre nih. Rame nih Mas, sekarang lebih antusias partisipannya. Padahal lagi puasa ya. Iya. Suara saya yang malah yang agak seret nih. Nggak jadi nulis Kak Andre. Saya udah nungguin. Tadi udah ada typing tuh dia. Jadi jawabannya Halimatul, Rofidah, dan Dava Akbar, dua-duanya bener nih. Ada yang mau melengkapi? Agar lebih mudah membedakan kode HTML dengan CSS. Karena terpisah ya, jadi fokus kita bisa dipisahkan.
nggak di satu paduin, jadi nanti acak adutnya barengan. Agar tidak menulis lebih dari 2 kali, benar juga. Nanti akan saya kasih contohnya. Maksudnya nggak apa sih, nggak lebih dari 2 kali gitu. Biar gampang otak-atik stylingnya nanti. Iya benar, benar dari Yuda juga ya. Langsung kita cobain ya. Misalkan tadi nih, kondisi kita nih ngetik satu-satu nih. Kalau kita ngetik satu-satu, misalkan ini kita mau ubah warna nih, jadi red. Kita berarti harus copy paste ke semuanya ya, copy semua. Kalau nggak di copy paste semua gimana? Nanti yang garisnya merah cuma satu nih. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan kelas ini nih, Instagram URL, ini saya copy dulu ke semuanya. Stylenya saya hapus. Ini juga nih, image-nya. Sekarang saya refresh. Ini kan udah grey semua nih bordernya nih. Kalau saya mau ganti ke red nantinya, saya cukup ganti di satu tempat ini. Di refresh, semuanya udah red ya, jadi nggak capek copy paste satu-satu. Itu alasan kenapa kita pisahkan ke CSS. Jadi kita lebih main ke nama kelas aja. Tinggal pakai aja kelasnya pakai yang mana gitu. Dari tag. Apakah kelas yang ini khusus untuk A aja? Enggak juga ya. Nanti kalau misalkan kita punya elemen lain, div lain gitu ya. Mau pakai kelas yang sama, boleh-boleh aja gitu. Jadi si kelas ini bisa digunakan di banyak tempat. Ini jadi kita udah sedikit kenalan nih, bedanya apa sih inline styles dan dipisahkan di CSS ini. Untuk email, workshop sebelumnya kita ada membuat email yang formatnya menggunakan HTML. Nah, untuk email itu dia memang tidak support yang seperti ini. Dia supportnya inline style. Jadi tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau untuk web tentunya ya pastinya kita pakai CSS. Kita lanjut sekarang, kita mulai coba kenalan dengan JavaScript. Di sini saya akan tulis script tag-nya gitu ya. Sebagai tanda semua kode yang ditulis di antara dua tag ini adalah JavaScript. Jadi saya akan membuat sebuah variabel yang namanya IG container. Ini IG container itu adalah elemen by ID. Nah, kita kenalan dulu ya sama ID ini. Jadi di sini akan saya berikan ID. Jadi ID itu harus unik ya. Per elemen itu ID itu harusnya unik. Di sini akan saya namakan Instagram container gitu. Terus di sini saya mau panggil Instagram container. Nah, saya tutup gini. Kita buka dulu nih halaman di sini. Nggak akan berubah apa-apa ya. Nggak akan berubah apa-apa. Nah, di sini pada saat kita inspect elemen, ada fungsi yang namanya console. Kita lihat dulu nih, scriptnya ada kayak gini ya. Ada script IG container. Di konsol ini kita bisa real time otak-atik JavaScript-nya. Jadi kalau kita ketik IG container, dia udah tahu nih ini isinya tuh apa sih IG container ini. Isinya kayak gini ya, div tuh kayak gitu. Terus ini bisa ke otak-atik nih sebenarnya langsung di sini. Inner, misalnya di sini inner HTML-nya nih. Kalau kita enter, ini langsung kelihatan isinya sebagai string, sebagai sebuah karakter. Kalau kita ganti jadi
ASDF, HIJK gitu. Terus saya klik enter, tekan enter gitu ya. Berubah nih. Kita lihat di elemennya. Ini udah berubah nih isinya jadi ASD, FHIJK. Jadi ini kita menggunakan JavaScript, tapi karena kita ada fungsi konsol di sini, JavaScript-nya bisa real time. Pada aslinya JavaScript itu dieksekusi pada saat tergantung ya, pada saat halaman kita dibuka atau pada saat klik, ada pada saat mouse di hover dan lain-lain. Jadi kita akan mencoba membuat JavaScript yang dieksekusi pada saat halamannya dibuka. Ini kita refresh ya, akan kembali lagi halamannya. Ingat ya, semua yang terjadi di sini di konsol, di elemen itu hanya terjadi perubahannya pada saat ini aja gitu. Padahal halaman atau file HTML-nya tidak ada perubahan sama sekali. Oke, kita akan mencoba menjalankan JavaScript yang dieksekusi pada saat halamannya dibuka. HTML sama dengan jadi kan tadi kita udah buat nih HTML-nya nih, dan kita akan punya script ini pada saat halamannya dibuka. Ketiban ya sama SDF ya. Jadi kelihatan nih urutannya nih. Jadi HTML-nya dibuka dulu, setelah dibuka JavaScript-nya jalan, tapi ternyata JavaScript-nya ini meniban HTML yang udah kita buat sebelumnya gitu. Kita yang suruh sih meniban itu sini. Kita yang suruh tiban. Kalau kita nggak suruh tiban, nggak terjadi apa-apa ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah objek di JavaScript. Jadi objek JavaScript itu kayak gini nih. Saya akan mencoba buat namanya Instagram foto 1. Ini kayak gini, kurawal untuk membuat objek baru. Terus saya beri nama foto URL. Sepertinya nih. Akan saya jelaskan sebentar lagi. Instagram. Oh, saya copy paste aja deh, biar nggak salah ketik. Bagi yang belum familiar sama objek, jadi JavaScript itu kan kita bermain dengan objek ya, objek oriented. Objek ini biasanya menggambarkan sebuah entitas. Misalkan saya nih, saya kan seorang manusia. Saya dijadikan objek di bahasa ini. Gak apa-apa ya, saya jadi objek ya, bukan subjek. Saya punya nama. Di sini namanya Bayu. Mungkin saya punya alamat juga. Di jalan ABC gitu ya. Terus apalagi misalkan umur kan 10 tahun. Kayak gini ya. Jadi ini adalah satu objek nih dibungkus dengan kurung kurawal. Dan ini adalah properti untuk menyimpan informasi tentang objek itu. Objek ini saya beri namakan si Bayu, objek Bayu. Properti adalah informasi-informasinya. Misalkan ini nama, alamat, umur gitu. Jadi misalkan saya mau ada objek lain, boleh aja ya. Var. Misalkan tadi ada Yuda gitu ya. Bisa aja gitu, saya tulis sini Yuda. Nah, sama seperti yang ini, saya buat sebuah objek. Jadi fotonya Instagram ini saya anggap adalah sebuah objek. Satu foto itu adalah satu objek. Saya akan membuat 3 objek kalau gitu. Ada 3 foto kan. Kayak gini.
Jadi sebelumnya kita di sini nggak untuk belajar JavaScript untuk mengerti, tidak untuk belajar HTML, tidak untuk belajar CSS dari awal sampai mengerti ya. Jadi di sini kita lebih ke membahas gambaran besarnya nih, apa aja sih HTML, CSS, JavaScript, dan penggunaannya dengan topik praktikal. Topik praktikal tuh maksudnya topik yang bisa kita langsung implementasikan gitu. Di sini kita udah punya 3 objek. Objek pertama adalah foto pertama, objek kedua foto kedua, objek ketiga foto ketiga. Di sini saya mau memberikan perintah ke kontainer ini untuk diisi inner HTML. Tadi kita kan ada sama dengan nih, sekarang kita menggunakan plus sama dengan. Plus sama dengan tuh berarti tidak meniban, tapi menambah. Menambah ya. Ini saya akan coba jadikan satu baris dulu. Kenapa saya jadikan satu baris? Karena saya mau copy paste di sini. Yang ini, bagian nama fotonya, akan saya gunakan dari objek yang udah kita buat. Foto URL. Itu pun yang ini nih. Saya akan menggunakan objeknya. Kita save dulu ya. Kita coba refresh. Jadi dari 3 foto ini nanti akan ditambahkan 1 foto lagi di sini. Kita refresh. Tambah ya itu foto ya. Ini semoga itu deh di gray. Jadi saya cuma ganti bordernya aja di gray. Sekarang kita mau nambahkan fotonya 3 foto gitu. Karena kita punya 3 objek nih. Foto 1, foto 2, foto 3. Bahkan 3 foto di sini. Ini tinggal saya ganti aja, ini objek yang kedua, ini objek yang ketiga. Begitupun yang ini, objek kedua, objek ketiga. Jadi kalau sekarang saya refresh, harusnya ada 6 foto ya. Betul ya, ada 6 ya. Sekarang saya akan hapus HTML-nya. Jadi kita akan murni menggunakan dari JavaScript aja gitu. Ini dihapus aja deh. Kosong HTML-nya. Yang mengisi HTML-nya adalah JavaScript-nya nanti gitu. Oke ya, sekarang kita refresh. Udah ya, sama ya. Kalau kita klik pun tetap ya jalan. Oke, ini sekilas tentang JavaScript. Ini saya mau coba jadikan dia 9 foto dengan cara copy paste aja. Copy paste. Hap, jadi 9 foto sekarang. Kita kenalan sekarang sama debugging JavaScript. Debug JavaScript. Di sini ada elemen source console ya. Kita buka yang source. Di sini ada index.html. Nah, di sini ada JavaScript kita nih. Cara debugnya gimana? Kita bisa kasih klik di sini. Nah, ini ada warna biru nih. Lalu kita refresh. Pada saat browser mau mengeksekusi JavaScript ini, akan terhenti di bagian yang kita klik jadi biru. Sekarang kita coba jalankan satu-satu dengan kita mengklik ini nih. Atau F10 kalau dari keyboard. Kita coba jalankan satu-satu ya. 1, 2, 3. Belum terjadi apa-apa karena kita hanya membuat variabel-variabel. Sekarang kan ada perintah nih.
Kita coba lihat ya apakah yang akan terjadi. Kita F10. Hop. Wah, nggak keluar langsung ya ternyata ya. Ini ternyata baru keluar setelah selesai JavaScript-nya. Jadi di sini saya ulang deh gunanya debug ya. Gunanya debug ini jadi kita tahu nih di Instagram foto ini isinya apa nih. Ini adalah foto satu. Berarti baris pertama foto satu. Baris kedua kalau kita hover mouse kita foto kedua gitu. Misalkan ya. Kita jalankan sampai hampir di akhir. Hampir di akhir ini yang foto ketiganya isinya kita ganti. Kita ganti dari konsol. Di konsol ini kita ganti sama dengan jadi Instagram foto 2.jpg. Kita enter. Kita buka lagi di source. Objek kita yang ini udah berubah nih isinya dari Instagram foto 2. Padahal kita di file kita nulisnya ini ya. Nah, ini gunanya debugging, kita bisa coba-coba sekalian otak-atik variabelnya. Kalau misalkan kita ngecek kalau dikasih value ini error nggak ya, dikasih value ini error nggak ya, itu kita bisa lakukan debugging di sini. Sekarang kita coba jalankan aja. Karena kita udah ubah isinya yang ketiga ini jadi Instagram foto 2, apakah yang akan terjadi? Nah, yang terakhir ternyata ngambilnya foto yang kedua ya. Karena di step akhir tadi value-nya kita ubah. Itu sekilas tentang debugging JavaScript. Tapi kalau kita refresh, tentunya nggak berubah apa-apa ya, karena ini hanya terjadi pada saat ini aja ya, filenya nggak berubah. Jadi udah balik lagi nih setelah saya refresh. Oke, jadi ini objek dari JavaScript. Dari objeknya sendiri bisa banyak ya, misalkan nama, dalamnya objek lagi, sekolah, dalamnya objek lagi, misalnya SD-nya di sini ada objek lagi. Ini bisa ke dalam-dalam terus kayak penulisannya gitu. Nama sekolahnya apa? Nanti SMP namanya apa? Misalkan ini 01 SMP 02 gitu. Ini bisa kayak gini. Jadi nanti kita pada saat bermain JSON objeknya Instagram akan menemukan objek yang bentuknya kompleks. Jadi yang ini sangat standar ya objeknya. Nah, udah kenalan dengan objek, kita akan mencoba looping. Jadi pada saat kita ambil foto dari Instagram, itu kan kita sebenarnya nggak tahu ya fotonya ada berapa, terus isinya apa aja gitu. Oleh karena itu, kita akan menggunakan looping nantinya. Looping sebanyak foto yang diberikan dari Instagram. Jadi kita nggak nulis kayak gini nih. Ini kan kita nulis 9 kali nih. Karena kita tahu kita maunya 9. Tapi kalau dari Instagram kan kita nggak tahu ada berapa. Jadi kita akan menggunakan yang namanya looping. Di sini saya akan coba bikin objek lagi yang bentuknya array. Instagram photos namanya. Ini array. Array itu adalah kumpulan dari data ya. Kumpulan data. Jadi kalau ini kan satu objek nih. Sekarang kita mau menampung banyak objek ke dalam satu variabel sekaligus. Jadi di sini kita bisa kayak gini nulisnya. Kayak gini. Jadi array ini punya 3 ya isinya ya. Sekarang kita akan melakukan loopingnya nih. For dengan 0.
loopingnya sebanyak apa. Semoga udah pada pernah kenalan sama looping ya. Var, ini saya namakan item. Indeks PI. Sebelumnya ada yang belum pernah kenalan sama looping nggak? Udah semua ya? Ya, nggak apa-apa sih, kalau misalkan belum kenalan, mungkin nanti habis ini bisa coba explore sendiri ya. Karena nggak akan sempet sih kalau kita belajar looping dari awal lagi. Di sini saya akan copy paste. Sorry ya, akan saya cut. Ini akan saya ambil dari item. Dan yang sisanya akan saya hapus. Jadi mungkin yang belum pernah melihat looping, apa sih looping itu? Jadi looping itu adalah untuk kita mengeksekusi kode di bagian yang saya blok ini, 2 baris ini, sebanyak tergantung kita maunya ya. Saat ini kita maunya di looping atau diulangi melakukan perintah ini sebanyak isinya si Instagram Photos. Instagram Photos ini saat ini isinya ada 3. Berarti harusnya akan terjadi pengulangan 3 kali. Kita refresh di sini. 3 ya. Kalau misalkan ini saya copy paste jadi banyak. Gitu ya, jadi 9. Menjadi 9 ya. Ada enaknya juga nih untuk looping nih. Suatu saat kalian mau ganti kelasnya atau isinya gitu, kalian cuma cukup ganti 1 kali. Nggak kayak tadi ya, kita nulis 9 kali berarti kita ganti 9 kali. Ya, ini sekilas tentang looping juga. Sebelum saya lanjut nih, masuk ke menampilkan foto dari Instagram nih. Apakah ada pertanyaan dulu? Aman ya, lanjut nih. Oke. Jadi di Instagram, kalau kita buka nih, instagram.com/ misalkan Instagramnya Kode HI Academy. Ini yang public ya. Kalian kan bisa buka nih, isinya nih kelihatan nih. Di sini kita bisa menambahkan channel, terus tanda tanya, underscore 2 kali, A sama dengan 1. Nanti akan keluar sebuah JavaScript object. Kayak gini nih. Pusing ya. Ini adalah JavaScript object yang sebetulnya pada dasarnya sama aja kayak gini nih. JavaScript object. Bedanya JavaScript object yang di sini udah kompleks banget karena informasinya banyak. Nah, ini kan agak sulit ya kita bacanya ya. Kita bagusin dulu nih tulisannya biar bisa dibaca. Kita bisa Google JSON Beautifier. Saya sukanya pakai yang ini nih, codebeautify.org. Saya copy paste di sini. Udah saya copy paste. Sekarang ada fungsinya nih, beautify. Saat saya klik, nah ini jadi bagus nih tampilannya nih. Udah mulai agak bisa dibaca lah gitu. Agak bisa dibaca. Nah ini banyak banget nih isinya nih. Ada berapa baris nih? 3000 baris ya. Tentang data itu ya. Datanya ini banyak banget, mulai dari URL fotonya, foto pixelnya gitu, terus ada berapa likes, tuh ada likes berapa, ditampil di tanggal berapa, banyak banget ya. Terus apakah itu video atau foto biasa, ada ID-nya dan lain-lain. Mungkin nggak mungkin sempat kita baca satu-satu semuanya sekarang.
Kita kenalan aja dulu ya. Jadi di sini, karena kalau saya copy paste di sini kayaknya terlalu banyak ya, gitu. Aduh, pusing banget. Saya akan ganti tambah file di sini nih. Values.js. Instagram values. Jadi objeknya si JavaScript tadi saya akan tampung di Instagram values. Ini tinggal saya paste aja. Hap. Tuh, udah saya paste. Di indeksnya kita tinggal import dari JavaScript yang tadi. Jadi kan kita bikin ini nih JavaScript file ini. Kita import aja sekarang. Di sini caranya script. Terus di sini ada src. Nama filenya. Ini kita coba F2. Saya copy di sini biar nggak salah ketik. Kayak gini. Udah mengimport JavaScript ini. Bagi yang nggak paham ini prosesnya gimana, itu sebenarnya sama aja kayak ini saya copy, terus saya paste di sini. Tuh. Tapi karena kebanyakan dan nggak enak dilihat, jadi mendingan saya pindahkan ke file JS yang lain, lalu di sini saya import, gitu ya. Jadi biar kita nggak usah ngelihat banyak-banyak di sini. Saat ini kita akan mencoba lihat dulu nih datanya nih. Datanya dari sini bisa kita minimize nih. User, ini biografi kita nggak mau lihat. Seingat saya dia ada di Edge Media deh nama. Nah ini nih Edge Owner to Timeline Media nih. Di sini ada berapa ini? Ada 12 setahu saya deh. Ini ada display URL. Kita coba ya, buka ya ini ya. Nah, ini adalah foto dari Instagram sebenarnya. Foto Instagramnya nih. Terus di sini kita bisa dapat juga captionnya nih. Ada captionnya nih. Terus ada juga hashtag ya, di bawah-bawah sini. Tapi saat ini kita akan mencoba ngambil URL-nya dan kodenya aja. Nih ada nih shortcode. Shortcode ini apa sih sebenarnya nih? Jadi di Instagram gitu, sebetulnya kalau kita formatnya kayak gini, instagram.com, lalu kita ketik P, terus ditutup gini, kita kasih kode di sini, itu sama dengan kita lagi membuka postingan itu. Nah, jadi untuk sharing URL, shortcode-nya nih, untuk sharing URL. Jadi kita akan menggunakan shortcode ini untuk pada saat kita klik foto di sini, untuk pindah ke halaman yang ada di sini, gitu ya. Kita coba aja langsung nih. Kita udah punya objeknya, kita tinggal ambil aja. Berhubung ini objeknya agak banyak, terus kayaknya kalau misalkan kita bahas satu-satu, kayaknya kebanyakan. Ini saya udah bikin sebelumnya udah saya siapkan kodenya. Jadi loopingnya ini, Instagram fotonya mau saya kosongkan dulu. Kita mau isi dari Instagram yang aslinya. Saya udah buat kode di sini. Jadi Instagram values dot grab adds owner to timeline. Coba ya kita lihat ya dari sini ya, dari browser ya. Ini dari luar Instagram values dot grab.ql, habis itu .user, berarti .user yang ini. Setelah itu .adds
owner to timeline media, age owner to timeline media, habis itu yang ini, masuk lagi ke dalamnya, dot age, berarti yang ini nih. Kita ambil semua yang ada di dalam sini nih. Ada berapa nih? Ya, harusnya sih ada 12 by default. 12 ini. Nah, di dalam Edge ini nanti akan kita cari lagi shortcode-nya dan display URL-nya. Lalu dua-duanya ini akan kita tampung ke dalam sebuah variabel, sebuah objek. Nah, ini kodenya nih. Di sini kita ngecek dulu nih age-nya yang dikasih ke kita ada kosong apa enggak gitu. Tapi biasanya 12 ya by default. Tapi kalau misalkan ada orang yang belum ngeposting apa-apa harusnya kan kosong ya. Makanya saya kasih if di sini. Jadi kalau kosong dia nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang saya mau ngitung nih ada berapa sih fotonya gitu dengan dot length ini. Lalu ditampung di count max. Nah, di sini kita looping nih sebanyak fotonya nih. Harusnya ada 12 kali. Terus kita menampung ke dalam sebuah variabel baru yang bernama new data. Informasinya adalah foto URL dan post URL-nya. Foto URL ambilnya dari mana? Dari sini nih, ada dari age node thumbnail src. Ternyata bukan dari display URL ya, dari thumbnail src. Coba kita cari thumbnail src. Nah, ini nih thumbnail src. Buka di sini. Bedanya apa sih thumbnail src dan display URL? Jadi si thumbnail itu dia by default kotak-kotak. Ya, kotaknya udah pas nih ukurannya nih sama semua. Sedangkan kalau display URL kan kalau foto itu kadang ada yang kotak, ada yang persegi panjang ya, beda-beda ya. Jadi kita mau ngambilnya yang ukurannya sama nih, thumbnailnya aja gitu. Yang tampil saat ini. Kayak gini nih misalkan nih pada kalau kita klik ada nggak ya yang panjang? Ini kotak juga ya. Ini panjang nggak? Kotak juga ya. Ya ada lah ya yang di sini kotak tapi pas dibuka ternyata panjang gitu. Mungkin nggak di Instagram ini, nanti kita coba di Instagram lain ya. Kita balik ke kode. Di sini di looping semuanya, objeknya si Instagram values ini yang tadi kompleks isinya, lalu dimasukkan ke dalam Instagram Photos. Dimasukkan ini satu-satu nih. Harusnya akan masuk 12 kali. Sekarang kalau kita refresh, apakah yang akan terjadi? Nggak ada ya. Error ya. Ini ada error nih. Your Instagram photo is not defined. Oh ya, sorry. Jadi tadi ingat ya, ada format postingan yang ini nih, P. Saya mau nyatet dulu nih formatnya nih di sini nih. Var URL Instagram foto. Kayak gini. Jadi nanti depannya ini, belakangnya adalah shortcode-nya gitu, biar dapat URL-nya. Ya, saya jalanin dulu coba, masih error atau enggak. Nah, ini udah real dari Instagram nih. Udah real dari Instagram. Sama ya, paling depan fotonya ini. Sekarang kita coba Instagram lain deh. Misalkan presiden kita kali ya, Jokowi, Pak Jokowi. Ini kita tinggal tambahkan channel A gitu. Di sini kita tinggal tiban aja nih value-nya nih. Dengan yang dari sini. Copy dari punyanya Pak Jokowi. Kita tiban di sini. Paling bawah. Oh. Nggak enak ya dilihatnya ini.
Saya lupa di beautify dulu. Dulu baru di copy paste. Saya tiba lagi ulang. Ini Pak Jokowi. Sekarang kita coba refresh di sini. Nah, ini udah Instagramnya Pak Jokowi ini. Pada sesi hari ini, kita nggak akan membuat isi dari Instagram Value ini real time, karena udah harus kenalan dengan API untuk membuat real time. Jadi kita masih copy paste dari URL-nya, terus copy dari URL-nya paste di sini gitu ya. Sekarang kita coba klik nih. Masih salah nih. Ini udah bener nih ya. Ke fotonya Pak Jokowi. Tapi masih salahnya belum ke Instagramnya. Untuk ganti ke Instagramnya, tadi sempat saya buat di sini properti post URL. Jadi yang foto URL ini saya tiba dengan post URL. Nanti lagi refresh, harusnya pada saat diklik ke Instagram ini. Nah, ternyata ini dibuka video ya. Padahal tadi gambarnya kotak aja di sini. Oke. Ini saya balikin dulu ke Instagram kita. Balikin dulu ya, saya tiban dulu semuanya. Saya refresh. Oke, udah balik. Nah, begitulah perkenalan kita dengan HTML, CSS, dan JavaScript dengan cara menampilkan foto Instagram. Topiknya secara materi ya sampai sini untuk sesi ini.